Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Pradana Kusuma di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana terhubung dengan pelanggan. Baik, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan. Menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang. Membangun hubungan loyalitas jangka panjang, satu-satunya nilai yang akan diciptakan perusahaan Anda adalah nilai yang berasal dari pelanggan. Bisnis berhasil dengan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Pelanggan ini merupakan satu-satunya alasan perusahaan membangun pabrik, mempekerjakan karyawan, menjadwalkan rapat, memasang jalur serat optik, atau terlibat dalam aktivitas bisnis apapun. Tanpa pelanggan, Anda tidak memiliki bisnis. Sebagai contoh, bagaimana sih perbandingan antara organisasi tradisional dan juga organisasi perusahaan yang berorientasi pelanggan modern? Mari kita lihat di gambar sebelah kanan. Ini ada dua gambar, yaitu traditional organization chart dan modern customer oriented organization chart. Pada traditional chart ini yang menjadi dasar pondasinya adalah customer, kemudian frontliner people, middle management, dan juga top management. Sedangkan untuk modern customer oriented organization chart ini berbeda. Yang menjadi puncak dari piramidanya adalah customernya. Kemudian diikuti oleh frontline people, middle management, baru yang paling dasar adalah top management. Nilai persepsi pelanggan. Konsumen dididik dan diinformasikan lebih baik dari sebelumnya dan mereka memiliki alat untuk memverifikasi klaim perusahaan dan mencari alternatif yang lebih unggul. Untuk step bagaimana menentukan nilai persepsi pelanggan, ini yang pertama adalah dengan cara total customer benefit-nya dan juga total customer cost-nya. Sebagai dasar dari total customer benefit ini dimulai dari image benefit, kemudian diikuti personal benefit, services benefit, product benefit, lalu mencapai ke total customer benefit. Sedangkan untuk total customer cost ini dimulai dari psychological cost, energy cost, time cost, kemudian dijumlahkan menjadi customer cost. Analisis nilai pelanggan. Yang pertama adalah mengidentifikasi atribut utama dan manfaat nilai pelanggan, kemudian menilai kepentingan kuantitatif dari atribut dan manfaat yang berbeda, menilai kinerja perusahaan dan pesaing pada nilai-nilai pelanggan yang berbeda terhadap nilai penting mereka. Periksa bagaimana pelanggan di segmen tertentu menilai kinerja perusahaan terhadap pesaing utama, tentu berdasarkan atribut atau manfaat individu. Yang kelima adalah pantau nilai pelanggan dari waktu ke waktu. Nah, sebagai contoh, bagaimana memberikan nilai pelanggan tinggi. Di sini ada contoh dari top 25 brand in customer loyalty. Ada Apple iPhone, ada Clairol, ada Samsung, dan lain sebagainya. Jadi untuk beberapa kategori, iPhone ini menjadi yang nomor 1 customer loyalty-nya. Seperti diketahui bahwa iPhone-nya di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Kemudian kepuasan pelanggan total dan memantau kepuasan. Meskipun keselamatan adalah posisi inti dari Volvo, ini di sini ada contohnya Volvo, proposisi nilai yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan juga mencakup manfaat lainnya. Jadi yang ditawarkan selain safety, tapi juga ada penawaran lain yang ditawarkan oleh si Volvo ini. Misalkan di sini contohnya adalah autonomous vehicle, yaitu the first car to stop traffic and itself. Jadi dia berhenti ketika ada sesuatu atau penghalang di depannya. Jadi dia akan melakukan pengereman otomatis. Promotor bersih dan kepuasan pelanggan. Teknik pengukuran. Survei berkala dapat melacak kepuasan pelanggan secara langsung dan mengajukan pertanyaan tambahan untuk mengukur niat pembelian kembali dan kemungkinan atau ketersediaan respon untuk merekomendasikan perusahaan dan merek kepada orang lain. Pengaruh kepuasan pelanggan, ini untuk perusahaan yang berpusat pada pelanggan, kepuasan pelanggan adalah tujuan sekaligus alat pemasaran. Perusahaan perlu secara khusus memperhatikan tingkat kepuasan pelanggan mereka saat ini karena internet menyediakan alat bagi konsumen untuk menyebarkan berita baik dan buruk dari mulut ke mulut ke seluruh dunia dengan cepat. Kemudian ada keluhan pelanggan, yaitu beberapa perusahaan berpikir bahwa mereka mendapatkan kepuasan pelanggan dengan menghitung keluhan. Tetapi, penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelanggan tidak puas dengan pembelian mereka sekitar 25%, hanya sekitar 5% yang mengeluh. Lalu bagaimana kualitas produk dan layanan? Dampak kualitas. Kualitas produk dan layanan, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas perusahaan terkait erat. Tingkat kualitas yang lebih tinggi menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, yang mendukung harga yang lebih tinggi dan seringkali biaya yang lebih rendah. Jadi di sini bisa disampaikan bahwa kualitas produk dan layanan, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas perusahaan ini punya hubungan yang sangat erat sehingga berdampak pada kualitas perusahaan tersebut. Memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan.
Profitabilitas pelanggan. Analisis profitabilitas pelanggan atau CPA paling baik dilakukan dengan alat teknik akuntansi yang disebut penetapan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC. Akuntansi ABC mencoba mengidentifikasi biaya real yang terkait dengan melayani setiap pelanggan. Perusahaan memperkirakan semua pendapatan yang berasal dari pelanggan dikurangi semua biaya. Jadi kalau kita lihat di CPA analisis, ini ada contohnya di gambar sebelah kanan ya. Jadi di sini ada perbandingan antara high profit customer, mixed bag customer, dan juga losing customer. Kemudian untuk vertikal atau P-nya sisi produknya adalah highly profitable product, unprofitable product, dan juga highly unprofitable product. Jadi di sini kita lihat bahwa dari matriksnya high profit customer dan juga high profitable product memberikan sisi yang positif, sedangkan sisi yang negatif adalah losing customer dan juga highly unprofitable product. Mengukur nilai seumur hidup pelanggan. Kasus untuk memaksimalkan profitabilitas pelanggan jangka panjang ditangkap dalam konsep nilai seumur hidup pelanggan atau customer life value yang menggambarkan nilai sekarang bersih dari aliran keuntungan masa depan yang diharapkan selama pembelian seumur hidup pelanggan. Perhitungan CLV sendiri memberikan kerangka kuantitatif formal untuk merencanakan investasi pelanggan dan membantu pemasar mengadopsi perspektif jangka panjang. Sebagai contoh bagaimana cara untuk mengkalkulasi customer life value, ini di sini ada contohnya, ada rumusnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri bagaimana rumus dari CLV. Nah, mari kita lihat sebagai contoh dari penerapan dari CLV calculation. Di sini ada contoh hipotetikalnya dan juga margin multiple-nya. Di sini ada margin multiple-nya berdasarkan discount rate dan juga retention rate-nya, di mana nilai yang paling tinggi adalah 90% retention rate dengan 10% discount rate. Sedangkan yang paling rendah adalah retention rate-nya 60% dengan discount rate 16%. Jadi semakin tinggi discount rate-nya dan semakin rendah retention rate-nya, ini akan menyebabkan margin multiple-nya lebih kecil. Berikutnya saya akan jelaskan tentang Customer Relationship Management, yaitu proses mengolah informasi rinci secara hati-hati tentang pelanggan individu dan semua titik sentuh pelanggan untuk memaksimalkan loyalitas. Titik sentuh pelanggan adalah setiap kesempatan di mana pelanggan menemukan merek dan produk kita. Attracting and retaining customer. Perusahaan yang ingin memperluas keuntungan dan penjualan mereka harus menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mencari pelanggan baru. Lalu di sini ada managing customer base. Perusahaan yang pemenang ini meningkatkan nilai dengan unggul dalam strategi sebagai berikut, yaitu mengurangi tingkat pembelotan pelanggan, meningkatkan umur panjang hubungan pelanggan, meningkatkan potensi pertumbuhan setiap pelanggan, membuat pelanggan dengan laba rendah lebih menguntungkan atau menghentikan mereka. Jadi di laba yang rendah ini bisa lebih diperhatikan atau kita cut saja. Kemudian memfokuskan upaya yang tidak proporsional pada pelanggan dengan laba yang tinggi. Sebagai contoh, di sini ada the marketing funnel, yaitu target marketnya ada aware, open a trial, recent user, regular user, most of them use, dan juga sampai ke loyal. Reducing defection. Untuk mengurangi resiko tingkat pembelotan, perusahaan harus melakukan tentukan dan ukur tingkat retensinya. Kemudian membedakan penyebab atrisi pelanggan dan mengidentifikasi penyebab yang dapat dikelola dengan lebih baik. Bandingkan nilai seumur hidup pelanggan yang hilang dengan biaya untuk mengurangi tingkat pembelotan. Kemudian retention dynamic, ini adalah corong pemasaran mengidentifikasi persentase target pasar potensial pada setiap tahap dalam proses pengambilan keputusan. Jadi nggak hanya dimulai dari awareness, tapi juga sampai ke loyal. Membentuk hubungan yang kuat. Yang pertama, kita bisa meng-create superior product, service, dan experience pada market kita. Kemudian the get cross departmental participation. Kemudian integrasi. Kemudian organisasikan dan accessible database informasi tentang individual customer needs. Kemudian ada buat si customer ini lebih mudah untuk mencapai hubungan dengan staff perusahaan. Kemudian berikan contoh-contoh potensial dengan marketing program. Kemudian jalankan sebuah hadiah atau awarding untuk mengenalkan kepada si konsumen. Lalu bagaimana cara untuk membangun loyalitas? Yang pertama, developing loyalty program.
ini bisa frekuensi program, yaitu dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering membeli dan dalam jumlah yang besar. Mereka dapat membantu loyalitas jangka panjang dengan pelanggan CLV yang tinggi, menciptakan peluang penjualan silang pada prosesnya. Kemudian cara kedua adalah Club Membership Program. Dapat terbuka untuk semua orang yang membeli produk atau layanan atau terbatas pada kelompok aktivitas mereka yang bersedia membayar sedikit biaya. Sebagai contoh adalah membership. Kalau misalkan kita belanja di Indomaret atau di Alfamart, kita pasti ditanyakan apakah kita punya member belanja kita. Kemudian creating institutionalities, yaitu perusahaan dapat memasok pelanggan dengan peralatan khusus atau tautan komputer yang membantu mereka mengolah pesanan, penggajian, dan inventaris. Kemudian ada winbacks, yaitu terlepas dari seberapa keras perusahaan mencoba, beberapa pelanggan pasti menjadi tidak aktif atau putus sekolah. Putus sekolah artinya di sini adalah tidak mulai berlangganan atau mencari informasi tentang perusahaan kita lagi. Database pelanggan dan pemasaran database. Basis data pelanggan adalah kumpulan informasi komprehensif yang terorganisir tentang pelanggan individu atau prospek yang terkini, yang dapat diakses, dapat ditindaklanjuti untuk menghasilkan prospek, kualifikasi prospek, penjualan produk atau layanan, atau pemeliharaan hubungan pelanggan. Kemudian database marketing ini merupakan suatu proses membangun, memelihara, dan menggunakan basis data pelanggan dan basis data lainnya, misalkan produk, pemasok, pengecer, untuk menghubungi, bertransaksi, dan membangun hubungan pelanggan. Di dalam database marketing ini ada customer database, yaitu banyak perusahaan ini mengacaukan list pelanggan dengan database pelanggan. Kemudian ada data warehouse dan data mining, yaitu perusahaan yang cerdas ini menangkap informasi setiap pelanggan melakukan kontak dengan salah satu departemen mereka. Kemudian ada the downside of database marketing dan CRM, yaitu pemasaran database paling sering digunakan oleh pemasar bisnis dan penyedia layanan yang biasanya dan dengan mudah mengumpulkan banyak data pelanggan. Sebagai contoh, hotel, bank, maskapai penerbangan, asuransi, kartu kredit, dan perusahaan telekomunikasi. Sebagai ringkasan pada chapter 3.1 ini, bagaimana menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang, yaitu pelanggan adalah pemaksimal nilai. Mereka membentuk ekspektasi nilai dan bertindak berdasarkan itu. Kemudian kepuasan pembeli adalah fungsi dari kinerja yang dirasakan produk dan harapan pembeli. Kemudian kehilangan pelanggan yang menguntungkan dapat secara dramatis mempengaruhi laba dari perusahaan. Kualitas dan totalitas fitur dan karakteristik dari produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Kemudian manajer pemasaran harus menghitung nilai umur pelanggan dari basis pelanggan mereka untuk memahami implikasi keuntungan mereka. Kemudian perusahaan juga menjadi ahli dalam manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang berfokus pada pengembangan produk untuk menarik dan mempertahankan pelanggan yang tepat. Kemudian terakhir adalah manajemen hubungan pelanggan seringkali membutuhkan pembangunan database pelanggan, menggali data untuk mendeteksi tren, segmen, dan kebutuhan individu. Sejumlah resiko signifikan juga ada, jadi pemasar harus melanjutkan dengan penuh pertimbangan. Baik, kita lanjutkan ke chapter 3.2, yaitu menganalisis pasar konsumen. Apa yang mempengaruhi perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, membuang barang, jasa, ide, atau pengalaman yang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah cultural factor, social factor, dan juga personal factor. Untuk cultural factor ini kaitannya dengan pencapaian keberhasilan, aktivitas, dan lain sebagainya. Kemudian social factor ini kaitannya dengan keluarga, lingkungan. Kemudian terakhir adalah personal factor, ini kaitannya dengan demografi dari si konsumen, misalkan usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita bisa lihat di tabel 6.2 sebelah kanan, yaitu luas market segmennya. Jadi dibandingkan dengan personal health, natural lifestyle, kemudian green building, alternative transportation, sampai ke alternative energy. Proses psikologis utama. Titik untuk memahami perilaku konsumen adalah model stimulus respon. Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan serangkaian proses psikologis bergabung dengan karakteristik konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. Sebagai contoh dari model of customer behavior, kita bisa lihat di gambar sebelah kanan ya. Yaitu ada market stimulus, ada order stimulus. Kemudian di sini akan dipecah menjadi consumer psikologi dan juga consumer karakteristik. Kemudian nanti akan menjadi buying decision process sampai ke purchase decision. Kemudian ada 3 teori motivasi manusia yang paling terkenal membawa implikasi yang sangat berbeda untuk analisis konsumen strategi pemasaran. Yang pertama adalah fraud theory,
yaitu Sigmund Freud ini berasumsi bahwa kekuatan psikologis untuk membentuk perilaku orang sebagian besar tidak disadari dan bahkan seorang tidak dapat sepenuhnya memahami motivasinya sendiri. Kemudian ada Maslow teoris atau Abraham Maslow, ini berusaha menjelaskan mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Jadi ini berkaitan dengan teori kebutuhan dari Maslow teori. Kemudian ada Herzberg teori, yaitu Friedrich Herzberg mengembangkan teori dua faktor yang membedakan antara dissatisfiers dan juga satisfiers. Tidak adanya ketidakpuasan tidak cukup untuk memotivasi pembelian. Pemuas harus ada. Misalkan contoh dari Herzberg teori adalah komputer yang tidak disertai garansi akan menjadi merasa puas. Namun keberadaan garansi ini tidak akan berfungsi sebagai pemuas atau motivasi dalam membeli karena bukan merupakan sumber kepuasan dari intrinsik. Artinya bahwa garansi itu sebenarnya bukan sebagai motivasi kenapa saya harus membeli komputer tersebut, tapi saya beli komputer tersebut karena saya butuh untuk bekerja misalkan. Itu adalah salah satu contoh dari Herzberg teori. Lalu perception. Persepsi ini adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menafsirkan, memasukkan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang bermakna. Orang muncul dengan persepsi yang berbeda dari objek yang sama karena tiga proses persepsi. Yang pertama adalah selective attention, selective distortion, selective retention, dan subliminal perception. Masing-masing nanti bisa dibaca sendiri untuk artinya. Kemudian secara hierarki kebutuhan Maslow, ini ada 5 kebutuhan, yaitu psychological needs, ini kaitannya dengan food, water, shelter. Kemudian ada safety needs atau kebutuhan safety, yaitu security, protector. Sedangkan social needs, ini kaitannya dengan sense of belonging atau love. Kemudian ada esteem needs, ini kaitannya dengan self-esteem atau recognition atau status, ini masuk ke dalam esteem needs. Kemudian ada self-actualization needs, yaitu self-development and realization. Berikutnya dalam proses psikologi utama ini ada learning, ada emotion, dan juga ada memory. Kita bahas tentang learning dulu. Belajar menginduksi perubahan perilaku kita yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia ini dipelajari meskipun banyak pembelajaran bersifat insidental atau secara otodidak. Teori belajar percaya bahwa belajar dihasilkan melalui interaksi dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan, dan penguatan. Dua pendekatan populer yang belajar adalah pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Kemudian dari sisi emotion, ini respon konsumen tidak semua bersifat kognitif dan rasional. Banyak yang mungkin bersifat emosional, menimbulkan berbagai jenis perasaan. Sebuah merek atau produk dapat membuat konsumen merasa bangga, bersemangat, percaya diri, atau sebuah iklan yang dapat menciptakan perasaan geli, jijik, atau heran. Sedangkan dari sisi memori, psikologi kognitif membedakan antara short term memory dan juga long term memory. Semua informasi dan pengalaman yang kita temui selama menjalani hidup dapat berakhir di memori jangka panjang kita. Memori ini sebuah proses yang sangat konstruktif karena kita tidak ingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Sebagai contoh dari hypothetical state farm mental maps, ini ada gambarannya. Nanti bisa dilihat sendiri dari responsive, convenience, ada dependable, ada reliable, dan sebagainya. Berikutnya proses keputusan pembelian, model 5 tahap. Yang pertama adalah problem recognition, yaitu proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal maupun eksternal. Kemudian ada proses information search atau mencari informasi, yaitu menjadi tujuan konsumen untuk jatuhkan menjadi 4 kelompok. Di sini ada personal, komersial, umum, dan juga pengalaman. Untuk personal bisa kaitan dengan keluarga, tetangga, kenalan. Komersial bisa berkaitan dengan iklan, situs web, tenaga penjualan, dealer, dan lain sebagainya. Dengan cara umum bisa melalui media massa, organisasi penilai konsumen. Sedangkan pengalaman bisa melalui pemeriksaan dan penggunaan produk. Jadi model 5 tahap proses pembelian konsumen ini ada 5 tahap. Yang pertama adalah problem recognition atau kenali dulu problemnya apa. Misalkan kita merasa lapar kayak gitu. Itu kita masuk ke problem recognition. Kemudian kita cari informasinya, kita evaluasi alternatifnya apa. Jadi alternatif ketika kita merasa lapar tuh kita harus apa? Kita mau makan bakso atau punya alternatif lain, makan nasi padang misalkan. Kemudian kita mulai purchase decision, kita melakukan proses pembelian. Kemudian setelah itu kita post purchase behavior. Artinya setelah kita membeli, kita merasakan kita bisa menentukan apakah makanan itu enak atau cukup memuaskan bagi kita atau enggak. Kemudian ada evaluation of alternatives. Tidak ada proses tunggal yang digunakan oleh semua konsumen atau oleh satu konsumen dalam semua situasi pembelian. Ada beberapa proses dan model terbaru melihat konsumen membentuk penilaian sebagian besar
secara sadar dan rasional. Di sini ada belief and attitudes, yaitu melalui pengalaman dan pembelajaran, orang memperoleh keyakinan dan sikap. Kemudian dari ekspektasi value model, ini konsumen sampai pada sikap terhadap merek tertentu melalui prosedur evaluasi atribut, mengembangkan seperangkat keyakinan tentang di mana masing-masing merek berdiri pada setiap atribut. Model nilai harapan ini membentuk sikap berpendapat bahwa konsumen mengevaluasi produk dan layanan dengan menggabungkan keyakinan merek mereka sesuai dengan kepentingannya. Lalu bagaimana dalam sisi tahap purchase decision? Tidak ada proses tunggal yang digunakan oleh semua konsumen atau satu konsumen dalam semua situasi pembelian. Langkah-langkah antara evaluasi alternatif dan keputusan pembelian ini adalah ada attitude of others dan juga unanticipated situational factor. Kemudian ada purchase intention dan juga evaluation alternatif. Jadi kita mulai dari evaluation alternatif, kemudian kita mulai di purchase intention sampai ke attitude of other dan juga unanticipated situational factor. Kemudian dari sini kita bisa menentukan apakah kita ingin membeli produk tersebut atau enggak. Kemudian ada post-purchase behavior. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami disonansi karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain dan akan waspada terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Bagaimana pelanggan menggunakan atau membuang produk? Misalkan di sini ada gambarnya ya, ada produk, ada get it temporary, get it permanently, dan juga ada keep it. Sampai ke tahap di mana to be used, to be sold, direct customer, through middleman, atau to middleman. Moderating effect on customer decision making. Pengambilan keputusan konsumen keterlibatan rendah. Model nilai harapan mengasumsikan tingkat keterlibatan konsumen yang tinggi atau keterlibatan dan pemrosesan aktif dilakukan konsumen dalam menanggapi stimulus pemasaran. Perilaku pembeli mencari varietas. Beberapa situasi pembelian dicirikan oleh keterlibatan yang rendah tapi perbedaan merek yang signifikan. Di sini konsumen sering melakukan banyak pergantian merek. Teori keputusan perilaku dan ekonomi perilaku. Decision heuristic. Ada 3 decision heuristic. Yang pertama, the availability heuristic, the representativeness heuristic, ada the ensuring and adjustment heuristic. Masing-masing pemahamannya bisa dibaca. Kemudian bagaimana farming ini adalah cara di mana pilihan disajikan dan dilihat oleh si pembuat keputusan atau si konsumennya. Ringkasan dari materi 3.2 dalam menganalisis pasar konsumen, yang pertama adalah perilaku konsumen dipengaruhi oleh 3 faktor, budaya, sosial, dan juga pribadi. Kemudian ada 4 proses psikologis utama yang mempengaruhi perilaku konsumen, motivasi, persepsi, pembelajaran, dan juga memori. Untuk memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian, pemasar harus mengidentifikasi siapa yang membuat dan memiliki masukan ke dalam keputusan pembelian. Kemudian proses pembelian yang khas terdiri dari urutan peristiwa berikut: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Kemudian konsumen adalah pembuat keputusan yang konstruktif dan tunduk pada banyak pengaruh konstekstual. Mereka sering menunjukkan keterlibatan rendah dalam keputusan mereka, menggunakan banyak heuristik sebagai hasilnya. Baik, mungkin sekian saja untuk pertemuan kita hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Pradana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.